menjaga rumah ini, saya yang bersih-bersih di sini. Oh iya. Dan saya yang bagi penerangan di sini. Oke Bu, teruskan Bu. Jadi ini adalah silsilah keturunan daripada Cuk Nyadin. Ya. Kalau Makodom Sati ini unyang Cuk Nyadin dari Minang, Padang, Pagaruyung, Batu Sangkar. Orang Minang. Oh, dia orang Minang. Jadi dulu datang ke Aceh, merantau ke Aceh, kawin sama orang Aceh. Dapat suami orang Aceh. Jadi dari perkawinan Makodom ini punya anak Panglima Nanta Cik Setia Raja. Pas tu Panglima ini kawin sama anak bangsawan Teku Nek Meraksa. Jadi dari perkawinan ini punya anak dua, Teku Nanta Muda Setia, ayah Cuk Nyadin sama Teku Cuk Mahmud, ayahnya Cuk Umar. Jadi Teku Nanta ini kawin sama punya anak dua, Teku Raya, abang Cuk Nyadin dan Cuk Nyadin. Sedangkan dari perkawinan ini punya anak empat, Teku Cuk Mahmud, Teku Cuk Ahmad, Teku Putih, Teku Umar, Teku Musa. Jadi Cuk Nyadin ni kawin pertama sama Teku Cik Bri Lamnga. Meninggal beliau kena tembak oleh Belanda, baru kawin sama Teku Umar suami kedua. Sepupu Ya sepupu. Jadi waktu kawin sama Teku Umar punya anak ni satu perempuan namanya Cuk Gambang. Pas tu Cuk Gambang ni kawin lagi sama Teku Mai Tiro, anak pahlawan Teku Cik di Tiro atau anak alim ulama dari Tiro. Jadi kalau kita orang Aceh ini ibu bapak nggak boleh kawin karena ini laki dua-dua. Ini laki, ini perempuan. Laki. Misalnya ini laki, ini perempuan, anaknya boleh kawin. Tetapi dalam Islam boleh, cuma hakikatnya kurang elok. Mana tahu ada keturunan, apa meninggal, apa cacat, macam Belanda. Akhirnya tahu sama Belanda bahwa Teku Umar ini hanya pura-pura saja berbelot. Jadi marah Belanda. Lepas tu rumah ini dibakar lagi oleh Belanda pada tahun 1896. Hanya 3 tahun saja dulu sempat tinggal sini, karena dulu rumah ini pun tempat tinggal beliau sekalian markasnya beliau. Dan ini rumah dibangunkan semula ni sekarang tahun 1981-82 ikut PT asal. Karena di sini sekarang yang masih ori hanya perigi di belakang sama tapak keliling bawah. Itu saja. Jadi semua punya kita Belanda simpan sana. Kita ada boleh pergi tengok. Boleh pergi tengok sana. Ada museumnya, ada juga penjaganya Pak. Yang ini orang daripada Jawa. Jadi orang ini dulu bawa Aceh sini, sesampai Aceh dijadikan buruh paksa. Semasa kerja tangan yang diikat, kakinya dirantai. Orang daripada Ambon pun dulu dibawa Aceh sampai Aceh jadi askar upahan Belanda. Lepas tu untuk lawan kita Aceh. Makanya di Belanda tu banyak orang Ambon. Banyak dibunuh di tinggi itu lubang Jepang Iya, Jepang. Kita Belanda dulu masuk Aceh ni 60 tahun. Pulang Belanda kita masuk Jepun. Jepun cuma sekejap 3 tahun saja. Karena dulu beliau tu kena buang ke sana. Kuburnya. Ya, dia meninggal usia 60 tahun. Kalau Teku Umar 57 tahun dan Teku Umar ni pun dia ditembak guna peluru emas. Kalau peluru biasa tak lot. Ada ilmunya. Ini Cuk Nyadinnya, tapi ini hanya lukisan saja. Karena dulunya Belanda ini tak pernah tengok wajah ori beliau macam mana. Bila beliau nak pergi rumah, wajahnya selalu dia guna pundak. Ini dia agak-agak saja. Tetapi ini yang ori. Ini waktu sudah tua, sudah buta beliau ini di Sumedang sana waktu ketangkap. Beliau Cuk Nyadin, ini ori. Ini sudah tua, sudah buta beliau. Jadi waktu di sana beliau tu jadi guru ngaji. Di sana itu dia dipenjara 3 tahun di sana. Sana mana Jakarta? Di Bandung. Di Bandung. 3 tahun di Bandung karena usia pun dah tua, sakit. Akhirnya meninggal di sana. Sampai sekarang kubur daripada beliau di sana. Kalau kuburnya di Jawa Tengah sana. Di Blora. Jadi banyak pejuang kita kena buang daerah. Dan zaman itu pun kita rata-rata perempuan pejuang. Kalau lelaki, karena kita dulu tsunami ini letaknya di Melabur. Dulu tsunami paling teruk di Melabur. Dari sini kita nak pergi sana lebih kurang 5 jam. Melabur. Ya, jalan ini Pak, jalan ini kita langsung sana. Indian Sea, Laut India, Lautan Hindi Ya. Ini adalah foto rumah ini dulu sebelum dibakar oleh Belanda. Yang di belakang ini adalah pengikut beliau semua yang pernah menjalankan siasat dengan Belanda. Tujuannya itulah ambil senjata, tetapi hanya pura-pura saja. Akhirnya Belanda tahu Ya. Ini adalah tubuh tempat tertembak Teku Umar di Melabur. Sekarang tubuh ini tak ada lagi. Masa tsunami dulu habis juga kena.
Tapi dah bangun lagi, dah maju depan. Ini keluarga daripada Tengku Umar. Beliau ini kena tangkap karena orang ini tak bisa tangkap Tengku Umar, jadi keluarganya tangkap. Sekarang kita atas lagi. Kalau laki-laki sini tak dapat gadis, janda punya nih. Tuh dia semua ini jati ni. Ya, ini jati semua, tapi ini baru semua. Karena ini semua disesuaikan dengan hadiah Belanda bagi dulu. 1981. Ini 4 kali patutnya orang ini. Nanti sebentar lagi kita habis nunggu kan dulu. Tarik. Betul kan? Ya. Ini adalah pengkhianat yang bagi tahu rahasia Tengku Umar sama Belanda. Ini orang India, orang Tebako. Alhamdulillah mirip tak serupa. Semua rahasia Tengku Umar, beliau ini yang bagi tahu sama Belanda. Ini India dia. Karena dia mulanya nama India Pak. Karena dia masuk Islam dikasih gelar Tengku oleh Tengku Umar. Dia kalau percaya India. Ya. Tapi di belakangnya lain. Dia baik-baik di depan. Betul. Di sana dia panggil keling. Ya, di sini Keling. Di sini Pak ada Kampung Keling. Ada. Ya Pak. Orang di Malaysia kumpulan dengan India dulu kita. dulu India dulu. Dia belit lagi. Belum kuat daripada ular. Ya, ini adalah munafik ini yang pura-pura Muslim. Ini adalah Snow Hawk Ranger. Beliau ini ahli bahasa Arab dan agama Islam, tetapi dia keturunan Yahudi. Dia ini pernah masuk Mekah. Semua pandai, tapi orang sana tak tahu dia. Akhirnya dia tahu dari dia punya pesantren, dari muridnya. Pada satu malam, kebetulan muridnya itu lagi nak buang air kecil. Dia tengok dia lagi ini minum. Di situ baru tahu. Ini dia dikeluarin dari Mekah. Nah, jadi orang ini kalau kubunya ada di belakang Museum Tsunami semua. Yang putih-putih itu. Ya, yang dulu saya tempat kencing. Tempat banjir kencing dulu. Mas dendam. Yang itu Pak yang nembaknya Tengku ini dia kalau peluru biasa tak load. Dan Cik Yadin sendiri pun ada ilmu. Misalnya Belanda nak masuk sini, tapi di mata Belanda ini tak nampak rumah. Hanya nampak kabut sama. Itu kita lagi nak pasang, nak ganti baru di belakang. Ada. Ya, itu karena sudah bocor. Ini tempat berlindung dulu supaya jangan kena peluru masuk dalam ini. Ini dekat airport tu ada orang buat. Ini benteng Belanda. Ini dia kalau pakainya pohon kelapa yang sudah tua. Kalau misalnya dia kena tembak, jadi camp perkemahan. Ini orang Belanda, ini juga. Ini adalah arah sana. Dulu kita belum punya senjata, hanya tombak sama ini buluh saja. Itu yang tempat semenyamar senjata itu. Belanda hitam. Jadi ini atas Belanda, ini orang kita yang udah kena bantai. Budak tu mati ya? Ini tak. Lepas tu budak ini diambil sama orang Belanda, Pak, bawa ke Belanda. Merasakan diri. Ini adalah kubur masalnya yang udah kena bunuh di sana tadi. Ini kubur masal. Masal maknanya ramai-ramai. Ramai-ramai ya. Ini kampung ini direbut oleh Van Dalen. Kalau ini adalah raja terakhir kita, adalah sultan terakhir kita, Pak. Jadi ini waktu adakan perjanjian damai antara Belanda dengan Sultan, dan beliau seorang ni tak guna kasut. Manda ke dalam buat tinggi. Oh ni. Nak tengok boleh sudah. Periginya buat atas Pak. Tapi ada kita masih guna. Ini dulu ada tutupnya, sekarang tak buat lagi. Bila pun buat tak nampak perigi ori. Dia takut Belanda masuk racun. Takut Belanda racun. Dalam memang dalam di sini dah lebih. Rencong senjata khas kita Aceh. Rencong. Bukan. Rembek bukan. Kalau Malaysia sana keris kan? Keris macam Jawa. Jawa keris juga. Keris Taman Sari. Keris Taman Kita itu tak replika juga. Boleh masuk nak ambil gambar. Sila. Ni Pak. Ambil gambar Pak. Cuk Nyak Ding tak ada kan? Boleh masuk bilik dia. Replika. Ini apa ni tempat? Ini bilik tetamu. Sila tulis buku tetamunya. Pelan-pelan Ibu. Ya, enggak. Sila duduk Ibu. Kalau nak cepat sampai lompat aja. Ya. Tulis buku tetamunya. Seorang, nanti jumlah tetamunya berapa orang? Video. Dalam video.
timbangan ya. Bocor nih Bu. Kalau ada siapa nak sumbang Timbang sikit. sini ya. Oh dah cukup. Dia orang perempuan ni tangga dia pengitan. Oh tak. Ada tangga. Ini rumah Cik Jadil.